Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lestarizan dengan NIM 20042215. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metode Penelitian Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handus Karjuni Datuk Maani, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh skripsi kualitatif dari bab 1 sampai bab 5. Di sini saya mengambil contoh dengan judul skripsi Implementasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan atau PINDU di Kabupaten Pinrang dengan nama penulis Rahmayani Safira. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Pinrang telah menyiapkan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, baik melalui informasi produk jasa yang diberikan oleh pemerintah maupun mengoptimalkan pelayanan dalam bentuk pengaduan dari masyarakat mengenai buruknya pelayanan. Hal tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui jaringan sistem informasi dan pengaduan berbasis online. Pengaduan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Pinrang yang sering dikeluhkan oleh masyarakat seperti keluhan mengenai lalu lintas, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta sengketa tanah. Dengan banyak pengaduan yang ada, masyarakat dan pemerintah dapat menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Mekanisme pengaduan masyarakat di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya terpublikasi secara optimal dan kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat tidak berani untuk melaporkan keluhannya karena tidak tahu di mana letak lembaga pengaduan. Maka, dengan adanya pengaduan masyarakat, pemerintah Kabupaten Pinrang memfasilitasi pengaduan tersebut untuk diproses lebih lanjut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi pelayanan informasi dan pengaduan atau PINDU di Kabupaten Pinrang. Yang kedua, bagaimana faktor struktur PINDU di Kabupaten Pinrang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pelayanan informasi dan pengaduan PINDU di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui faktor struktur PINDU di Kabupaten Pinrang. Yang kedua, bab tinjauan pustaka. Pada bagian bab 2 tinjauan pustaka ini, penulis menjabarkan konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis. Konsep dan teori pembahasan penelitian meliputi implementasi kebijakan, pelayanan publik, dan pengaduan masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama, implementasi kebijakan. Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Howles dan Rames dalam Mutiarain dan Arif 2014 mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksana program-program atau kebijakan-kebijakan yang merupakan upaya penerjemah dari rencana ke dalam praktik. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan atau aparatur pemerintah. Kemudian pengaduan masyarakat. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pasal 1 angka 25 KUHP. Kemudian bab 3 metode penelitian. Pada bab 3 metode penelitian ini terdiri dari yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail, yang bertujuan mendeskripsikan sesuatu secara jelas terhadap masalah manajemen pelayanan informasi dan pengaduan di kantor Bupati Pinrang. Kemudian sumber datanya, penelitian ini menggunakan data bersumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari informan, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung kepada objek penelitian yang dapat berupa dokumen, buku, catatan-catatan, makalah, laporan, arsip, monografi, dan lain-lain, terutama yang berkenaan dengan implementasi pelayanan informasi dan pengaduan di Kabupaten Pinrang. Kemudian, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data di lapangan dalam penelitian ini antara lain observasi, yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara langsung dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap cara kerja aparat dalam melayani masyarakat, serta langsung pada instansi terkait pada kaitannya langsung dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian, teknik pengumpulan data meliputi juga wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk menganalisa data yang diperoleh tentang manajemen pelayanan pengaduan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, penulis menggunakan teori Miles dan Hubernan, menyatakan bahwa terdapat 3 macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dalam membuang yang tidak perlu. Yang kedua, model data atau data display. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, penarikan atau verifikasi kesimpulan. Penarikan kesimpulan verifikasi merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Kemudian, keabsahan data. Data pengujian pengabsahan data. Peneliti menggunakan validitas data sebagai alat pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Kelahiran Pindu dilatar belakangi oleh komitmen yang kuat dari Bupati Pinrang, Andi Aslam Palonangi, untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dan berintegritas di Kabupaten Pinrang, dan hal ini sejalan dengan strategi besar dan strategi reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam upaya mendekatkan warga masyarakatnya dengan sumber informasi serta menyediakan pelayanan yang baik, Bupati Kabupaten Pinrang membentuk Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan atau yang disebut dengan Pindu. Pindu hadir dalam rangka meningkatkan praktek demokrasi pemerintahan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan, peningkatan kinerja pemerintah, dan pelayanan publik. Selain itu, Pindu menjadi sarana masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan melalui berbagai media yang mudah diakses dan
terpadu dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang. Untuk melihat implementasi Pindu ini, maka ada 4 indikator atau kriteria yang digunakan peneliti. Yang pertama, aturan dan komunikasi Pindu. Terdiri dari aturan petugas Pindu. Dari hasil pengamatan peneliti menunjukkan keramahan petugas Pindu dalam menyambut masyarakat yang ingin menggunakan layanan Pindu, khususnya masyarakat yang melakukan kunjungan langsung ke Pindu. Di ruang pengaduan, petugas pelayanan pengaduan juga menyambut ramah pengunjung menanyakan maksud dan tujuan serta memberikan pelayanan yang baik dengan ramah. Selain itu, selama melakukan observasi, peneliti selalu diberikan informasi data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa petugas Pindu memberikan pelayanan yang sangat baik dan menolak layanan tersebut secara halus jika memang bertentangan dengan standar operasional, prosedur, dan aturan Pindu. Yang kedua, aturan pengadu. Dalam menggunakan layanan Pindu, telah diatur dalam Peraturan Bupati. Permohonan informasi dan pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Permohonan informasi pengaduan secara lisan sebagaimana disampaikan dengan cara langsung kepada petugas Pindu dengan melakukan kunjungan ke sekretariat Pindu atau melalui telepon seluler, sementara permohonan informasi pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui SMS, internet dengan website https://pindupinrangkabupaten.go.id atau email dengan alamat pindu.pinrangkabupaten.go.id. Kemudian yang ketiga, aturan tim teknis Pindu dengan bagian organisasi dan tata laksana. Selain aturan untuk Pindu serta aturan untuk para pengguna Pindu, juga harus selalu berkomunikasi dengan bagi organisasi dan tata laksana. Aturan dan jalur koordinasi tersebut selalu berjalan dengan baik. Pengawasan bagian organisasi dan tata laksana sebagai penanggung jawab Pindu tak pernah lepas setiap hari. Semua layanan Pindu diproses oleh tim teknis Pindu dan diketahui oleh bagian organisasi dan tata laksana. Kemudian, yang kedua, untuk melihat implementasi Pindu, indikator selanjutnya intensif Pindu. Intensif Pindu dilihat dari sarana dan prasarana yang diberikan dalam menjalankan tugas. Dari hasil observasi peneliti, sarana yang terdapat pada Pindu sudah memadai. Kemudian indikator yang ketiga, keterbukaan Pindu. Keterbukaan dilihat dari transparansi serta keterbukaan antar struktur. Di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pindu, transparansi kinerja serta pemberian layanan juga sangat jelas. Indikator yang keempat, penolakan Pindu. Penolakan dilihat dari keseimbangan petugas terhadap tekanan alasan kepada bawahan, serta pengaruh dari kelompok-kelompok berkepentingan. Kesimpulannya, dari penelitian tersebut, implementasi pelayanan program Pindu telah berjalan sesuai dengan aturan pada standar operasional prosedur Pindu serta Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014. Pelayanan kebijakan program Pindu dari faktor struktur sudah berjalan sesuai dengan beberapa indikator pelayanan dari segi faktor struktur. Hal ini dilihat dari aturan dan komunikasi yang terjadi di Pindu sangat jelas. Para petugas Pindu menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, mengelola pengaduan berdasarkan standar operasional prosedur, insentif Pindu, yakni pemenuhan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan juga telah memadai. Selanjutnya, ialah keterbukaan antar struktur di Pindu sangat terbuka. Namun, indikator komunikasi dan keterbukaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi kehadiran program Pindu sebagai penyalur aspirasi masyarakat perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, maka
Yang dapat saya ketahui dari skripsi yang saya cari dengan judul Implementasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pindo di Kabupaten Pinrang adalah jenis penelitian pada skripsi tersebut, yaitu penelitian kualitatif. Ialah penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat atau pernyataan. Dalam skripsi dijelaskan secara detail mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan informasi dan pengaduan Pindo di Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan aturan pada standar operasional prosedur Pindo serta Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 dan sudah berjalan sesuai dengan beberapa indikator pelayanan publik, baik komunikasi di Pindo yang sangat jelas, para petugas Pindo yang menjalankan tugas sesuai aturan yang ada, sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan juga telah memadai, serta keterbukaan antar struktur di Pindo sangat terbuka. Oleh karena itu, tujuan penelitian telah sesuai dan telah menjawab rumusan masalah yang ada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.